Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung dumadi rahayu. Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu pada malam hari ini di Padepokan Satariah Gus Rafiq Yogyakarta. Iya. Di sini saya Moyo ini dengan Kang Togo dan Gus Rafiq. Saya ingin mewawancarai Gus Rafiq dan Kang Togo. Sebelumnya saya ingin mewawancarai Gus Rafiq dulu. Jadi nanti yang akan saya wawancarai ini terutama masalah guru-guru. Masalah guru-guru Gus Rafiq atau Kang Togo. Begini Gus, saya ingin tanya Gus, dalam perjalanan spiritual untuk mencapai kematangan ilmu seperti yang Gus Rafiq capai sekarang ini, saya ingin tahu Gus, sebelum bertemu dengan Kang Agus itu, Gus Rafiq pernah berguru kepada siapa saja? Mohon pencerahannya Gus Rafiq. Monggo Gus. Oh ya, makasih sebelumnya. Rahayu, Sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, saya sampai seusia ini yang setengah abad ini, saya belajar di banyak guru. Yang pertama, yang paling lama adalah ketika saya belajar dengan kakak sepupu saya. Jadi saya belajar dengan kakak sepupu saya ini dari tahun 88 sampai tahun 2006. Dan beliau mengajari banyak hal, yaitu masalah kejawan kahuripan. Bukan kejawen tapi lebih dalam, lebih dalam, lebih mendalam lagi ya urusan kejawan kahuripan ini. Jadi ini membahas tentang ilmu Jawa yang sesungguhnya. Nah, saya sama beliau itu didasari dengan satu ilmu nafas. Yang pertama adalah meditasi nafas, semedi nafas, terus pernapasan. Pernapasan itu banyak sekali, ada hawa murni, ada napas kekuatan, ada napas buru, ada napas hisap, ada napas tarik, ada banyak sekali. Ada napas 4 penjuru angin, seperti itu. Dan sama kakak sepupu saya ini, saya diajari bagaimana menyatu dengan alam semesta. Menyatu dengan 4 anasir unsur bumi, yaitu tanah, api, angin, dan air. Dan mohon maaf, saya belajar sama kakak sepupu saya ini sangat ekstrim, Mas. Gus. Sangat ekstrim. Karena dulu saya setiap minggu kalau ngaji itu dimulai dari malam minggu, jam setengah 11 malam, selesainya itu minggu sore. Jadi 1 hari 1 malam itu kadang lebih. Kadang saya ngajinya dari malam minggu jam setengah 1 malam sampai nanti Senin pagi saya selesai. Lama sekali ya Gus. Dan itu saya belajar beliau itu dalam arti kekuatan saya untuk berdiskusi, kekuatan saya untuk ngaji diuji. Dan saat itu sangat ekstrim. Kalau saya istilahnya menyatu dengan angin, dengan pernapasan, menyatu dengan tanah, api, angin, dan air itu kadang tubuh ini dibakar, Mas. Seperti itu. Dan itu tujuannya adalah menyatu dengan alam. Dan saya diajari oleh kakak saya bagaimana saya itu mengenal leluhur-leluhur saya. Mengenal bagaimana saya ini harus berbudi pekerti dengan leluhur-leluhur saya. Yang kedua, bagaimana saya beradab budi pekerti dengan alam semesta. Saat itu juga saya diajari bagaimana saya supaya bisa tenang dalam kenikmatan, tenang dalam kepahitan, tenang dalam kebahagiaan, tenang dalam kesedihan, tenang dalam rasa sakit, tenang dalam segala situasi, saya harus istilahnya tenang. Dan saya selalu sadar Tuhan. Jadi basic saya, matangnya itu didasari oleh kakak sepupu saya. Kemudian saya secara
ilmu agama, saya di pesantren, saat itu di pesantren Nurul Ummah di Kota Gede. Saat itu gurunya adalah Mbah Yai Asy'ari Marzuki. Yang saya pelajari dari beliau adalah keikhlasan. Beliau adalah guru yang sangat ikhlas. Beliau adalah orang yang sangat tawadhu, sangat rendah hati. Padahal dia lulusan dari Universitas Baghdad. Dia termasuk mewarisi ilmu Quran dari sanad Syekh Yasin. Saat itu. Dari Padang atau Medan, saya lupa. Itu. Dan alhamdulillah saya di pondok pesantren Nurul Ummah saya belajar nahwu, shorof, baca kitab, tafsir, fikih. Ya banyak sekali saya di situ. Karena saat itu saya sambil kuliah. Seperti itu. Saya dari tahun 91 sampai tahun 2008. Kok 2008? Tahun 98. 98 Dan kemudian saya belajar menajamkan mata hati, mata batin itu saya belajar kepada Pak Timbul. Dia tinggal bersemayam di daerah Malioboro. Saat itu saya ketika diajari beliau, ketika saya tirakat, bagaimana saat itu saya bisa terbang, istilahnya dalam tirakat saya itu melalui lapis-lapis langit. Saat itu saya benar-benar belajar bagaimana tubuh halus saya ini meninggalkan tubuh wadak saya. Dan saat itu tubuh halus saya itu dengan tirakat saya itu bisa melihat tubuh saya sendiri berbaring, saya itu masuk di alam-alam lapis-lapis semesta. Terus dari Pak Timbul ini yang saya dapatkan adalah mata batin saya tajam, mata hati saya tajam, panggraito saya tajam. Tapi saat itu ada juga ilmu-ilmu kesaktian yang saya ambil dari beliau. Seperti ilmu kumbolo geni, ada ilmu lebur sekedi, lembu sekilan, banyak sekali yang diajarkan saat itu. Ada hubungannya sedikit banyak tentang kesaktian. Terus kemudian saya belajar ke Mbah Somo, itu dari Kulon Progo. Itu bagaimana saya belajar, saat itu saya diajari poso ngebleng 3 hari, 7 hari, yaitu ada poso ngalong, ada poso mutik, dan lain sebagainya. Dari Mbah Somo ini saya belajar ilmu Jawa lagi. Itu ada banyak sabda-sabda, ada banyak sekali istilahnya rapalan-rapalan beliau yang saya ambil. Dan kemudian saya belajar ke Mbah Wadi dari Wonogiri. Beliau ini orang yang pernah bertapa 40 hari 40 malam topo pendem. Topo pendem. Jadi beliau 40 hari 40 malam topo pendem dan beliau masih sugeng. Dan disitulah mempunyai satu banyak sekali keistimewaan dan beliau mengajari saya. Saat itu saya dalam keadaan terpuruk tahun 2005 karena saya menemukan dulu saya masih labil saya menemukan satu kekecewaan hidup dan beliaulah yang mengangkat kekuatan saya untuk bangkit kembali, termasuk Pak Timbul tadi. Nah kemudian dari semuanya itu saya gabungkan, saya tumbuhkan. Akhirnya saya bisa mengolah semuanya itu menjadi satu kualitas dalam diri saya. Nah, terakhir saya belajar ke Kang Agus dari Cirebon. Sesungguhnya dengan beliau ini saya istilahnya tidak banyak diajari dalam arti teori, dalam arti tirakat tidak banyak diajari. Karena saya sudah punya basic yang banyak sebelumnya, karena saya sudah mempunyai bekal yang banyak, maka sama beliau itu ya tinggal dipoles saja. Itu makanya saya tidak pernah ditemui, saya tidak pernah berkomunikasi. Aslinya saya hanya disuruh untuk menajamkan apa yang sudah saya pelajari sebelumnya gitu, Mas. Dan apa yang saya temukan dari beliau adalah yang jelas sanad. Sanad dari sanad Sataria, dari sanad Sunan Gunung Jati kan saya sanad nomor 42. Yang kemarin belum lama saya di wisuda sanad
Syekh Abdul Muhyi. Dari Nabi Muhammad saya sanad nomor 34. Kalau Sunan Gunung Jati tadi 42 sanad dari ilmu Nabi Muhammad SAW. Karena saya sadar bahwa walaupun ilmu saya sudah banyak, saya sudah berguru ke banyak tempat, banyak guru, saya harus mencari seseorang yang menyambungkan sanad sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya itu saya jumbuhkan menjadi satu titik kualitas pribadi saya. Lama itu saya jalani sama beliau, Kang Agus itu kurang lebih sampai sekarang 14 tahun. Selama 14 tahun ini saya menggabungkan apa yang saya pelajari dari kakak sepupu saya, 2 Kak Timbul, 3 Mbah Somo, 4 Mbah Wati dari Wonogiri, kemudian dari Kiai Syekh Asy'ari Marzuki, itu saya jumbuhkan. Semuanya saya lakukan. Apapun yang terjadi, saya harus bisa menjumbuhkan itu semuanya. Dan alhamdulillah saya akhirnya dari perjalanan yang saya lalui itu, saya kenal dengan Kang Sugina ini, dan terutama hadirnya Kang Togo dalam diri Kang Sugina ini. Akhirnya kami berdua ini menjadi satu kekuatan yang kerjasama, duet. Saya sama Kang Togo ini saling isi. Apa saya yang kurang diisi sama Kang Togo yang istilahnya kurang saya isi. Kami saling mengisi. Akhirnya dengan Kang Togo ini saya berhasil menyatakan bagaimana saya berkomunikasi dengan leluhur-leluhur kami, terutama leluhur-leluhur tanah Nusantara ini. Dan dengan Kang Togo ini saya nggak tahu, ilmu yang dulu saya kira itu nggak logis gitu Mas Moya. Sekarang ini terasa logis. Ya, kami dalam tirakat kami banyak sekali hal-hal yang aslinya nggak logis, unlogis, akhirnya jadi logis. Kadang kami apa istilahnya patrap tirakat di laut, itu walaupun kita jalan 300 meter di tengah laut, tapi kami rasanya cuman laut itu seperti dangkal. Dan saya sering menyatakan dan melihat ketika Kang Togo itu jalan di atas air. Terus saya pernah berdiri di atas batu, dan batu itu kemambang di atas laut, itu sampai jarak 300 meter. Dan itu bukan berarti istilahnya itu yang saya cari. Tapi saya bisa menyatakan bagaimana setelah kita dekat dengan Allah, itu daya kuasa Allah itu akan terbuktikan di situ. Dan ini dengan Kang Togo. Nah, dengan Kang Togo ini saya bisa kenal dengan goibiyah di alam semesta ini, terutama di Nusantara. Saya bisa mengenal goibiyah Laut Kidul, ya kita tahu Ibu Ratu, Kanjeng Ratu, Ibu Nyi Ratu sama pengawalnya itu. Terus saya mengenal goibiyah penjaga Merapi, penjaga Semeru, penjaga Lawu, penjaga Gunung Slamet, penjaga Gunung Sindoro, semuanya. Karena kami berduet dan berkolaborasi, akhirnya kami bisa mengenal apa itu yang namanya ratu-ratu goibiyah di Nusantara ini. Nah, kalau jenengan pernah dengar beliau Kang Agus itu dalam 6 bulan itu beliau sudah mendapatkan satu perjalanan tirakat. Saat itu ketika saya belajar sama beliau, semua itu saya temui dalam waktu 1 hari 1 malam. Ketika saya tirakat 1 hari 1 malam itu, saya bisa masuk di alam azam. Saya masuk di alam azam hitam. Saya melihat perkampungan di mana penghuninya adalah makhluk-makhluk yang di situ warnanya hitam semuanya. Dan itu ada ratunya. Kemudian saya masuk alam yang warnanya merah semua. Itu ada ratunya. Ada yang kuning, terakhir adalah putih semuanya. Itu adalah alam azam. Kemudian saya masuk alam misal, itu saya melihat makhluk-makhluk itu
berwarna-warni cahayanya. Kemudian saya masuk alam lapis-lapis langit saat itu. Nah, saya juga melihat bagaimana manusia itu saat itu melihat, nggak tahu itu dimensi apa. Saya melihat manusia duduk di atas meganya itu hanya satu bundaran begini, mereka duduk dan nggak tahu itu mungkin alam roh atau alam apa, saya nggak tahu saat itu. Dan saya melihat bagaimana cahaya itu saya lalui. Saya melihat cahaya biru, karena banyak sekali gemerlap, istilahnya seperti warna-warna mutiara di situ. Karena banyak sekali saya melihat cahaya bergantian silih berganti nampak dalam basiroh saya. Nah, di situ akhirnya dari apa yang saya alami semuanya itu, saya bisa istilahnya menerangkan apa sih yang ada dalam Satariyah ini. Jadi ilmu Satariyah ini begitu banyaknya pernik-pernik keilmuan yang harus kita jelaskan, dan alhamdulillah saya bisa menjelaskan itu dari basic yang pernah saya lalui ketika saya berguru. Nah ini gini Mas Moyo, dari apa yang saya ceritakan tadi, saya cuma mengambil satu pesan bagi diri saya sendiri dan sedulur-sedulur semuanya. Kalau berguru, carilah banyak guru. Jangan hanya satu. Kalau hanya satu, ya nanti gimana? Atau mungkin carilah guru yang seorang guru itu pernah belajar di mana-mana. Berarti sang guru itu warna ilmunya sudah banyak. Nah, sampean belajar sama satu guru yang guru itu pernah belajar di mana-mana, maka pengalaman belajarnya akan diturunkan kepadamu. Kalau engkau belum bisa menemukan, ya seperti saya tadi, bergurulah kepada banyak guru yang dimana guru itu mempunyai tipikal ilmu yang berbeda-beda. Lah, kalau sudah kamu temukan, dijumbuhkan. Nah, maka engkau akan menjadi satu sosok yang multidimensi. Kita belajar sanad tarekat gitu. Kadang tarekat itu kalau jenengan belajar kepada satu pemegang sanad, tapi itu hanya lugu-lugu saja, yang hanya belajar pada satu guru, ya mohon maaf, itu hanya seperti satu garis lurus yang tidak ada warna-warnanya. Tapi kalau sang pemegang sanad itu sudah belajar di mana-mana, maka ilmu tarekat itu akan diwarnai banyak sekali warna-warna keilmuan, di mana itu semuanya akan menuju kepada warna-warna tauhid. Dan akhirnya itu akan membuat panjenengan lebih lebih kompleks ya ilmu panjenengan. Jadi jenengan lebih matangnya itu tidak cuma satu garis seperti seperti satu lidi, tapi seperti gunung jati ning ilmu, kayak gitu. Jadi saya belajar pada banyak guru, dan alhamdulillah mungkin saya diberi bakat sama Allah, saya belajar itu dari SMP kelas 1. Oh, berarti udah lama ya, Gus? Dari SMP kelas 1 itu saya sesungguhnya sudah punya, satu kemauan untuk belajar hal-hal yang seperti ini. Dari SMP kelas 1 saja saya sudah sadar bahwa saya tidak boleh tidur di bawah jam 12. Itu dari SMP kelas 1. Dan saat itu saya belajar dari kakak saya, ya yang namanya masih anak-anak sih. Kakak saya suka puasa Daud, ya saat itu saya ikut-ikutan puasa. Senin Kemis saya kuatnya saat itu. Tapi sering saya dari SMP akhirnya ya sampai sekarang ini alhamdulillah bisa saya gabungkan dari bakat dan keinginan saya untuk belajar hal seperti ini dari banyaknya guru-guru yang sudah saya datangi, dan saya belajar tidak hanya bulan nih, saya benar-benar sowan niat belajar, dan itu saya tumbuhkan. Alhamdulillah seperti ini Mas Moyo. Jadi saya seorang Rafiq ini ilmunya adalah kumpulan dari banyak guru. Dan itu akhirnya saya kemas ketika saya sampaikan di video-video YouTube. Itu sesungguhnya semuanya hasil dari banyak guru
Dan mohon maaf, guru agung yang paling baik adalah Allah. Ya. Nah, ketika saya menjumbuhkan semua guru-guru itu dan saya berzikir tauhid, maka sang rasa ini selalu menyambung kepada Allah. Sang rasa selalu menembus istilahnya alam-alam ketuhanan. Dan disitulah saya terbimbing. Nah, itu secara kemakhlukan. Saya belajar kepada banyak guru. Secara tauhid, Allah lah yang selalu mengilhamkan ilmunya di hati saya yang paling dalam. Itu saya gabung dan akhirnya saya berani diberi amanah untuk mengajarkan tarekat Satariyah ini. Ngeten niku. Pesannya kepada Mas Mulyo. Jangan cuma satu. Banyak guru. Atau kalau nggak bisa, carilah guru yang dulu sang guru ini pengalaman bergurunya sudah kemana-mana. Nah, insya Allah sampean akan lebih nyaman dan nikmat menjalani keiman itu, Mas Mulyo. Nah, seperti itu Mas Mulyo. Itu sedikit cerita pengalaman saya berguru. Berarti Gus Rafiq sebelum bertemu dengan Kang Agus ini sudah banyak berguru ya Gus Rafiq ya. Dan sudah banyak pengalaman-pengalaman dalam menjalankan laku tirakatnya gitu ya Gus ya. Sehingga banyak pengalaman-pengalaman rohani yang didapat. Dari situ saya melihat perjuangan Gus Rafiq untuk mencapai tataran seperti ini sangat luar biasa sekali. Dimulai dari usia dini ya Gus ya. Nah, setelah Gus Rafiq berguru dengan banyak guru, pengalaman-pengalaman banyak didapat oleh Gus Rafiq, disempurnakan bertemu dengan Kang Agus untuk mendapatkan kesanatan ya Gus ya. Kesanatan Satariyah. Kalau dari Gunung Jati, garis Gunung Jati, Gus Rafiq sanad yang ke-42. Kalau dari garis Syekh Muhyi, Syekh Abdul Muhyi itu sanad yang ke-34 ya Gus ya. Nah, lebih sempurnanya lagi Gus Rafiq bertemu dan berduet dengan Kang Togo. Ngaten ya Gus. Gus Rafiq semakin melambung, ilmunya semakin luar biasa karena berduet dengan Kang Togo ini. Ngaten ya Gus. Ya, kalau disebut luar biasa saya nggak berani. Nah, yang jelas seperti itu dengan niat saya ingin mengembangkan Satariyah ini dan saya akan mempersembahkan kepada orang-orang yang ingin masuk Satariyah itu dengan pengalaman saya yang banyak itu. Dan saya akan menyuguhkan hal terbaik bagi orang-orang yang ingin menjalankan jiwanya kepada Allah. Nah, kalau luar biasa saya belum berani. Belum berani ya Gus. Oh ya maaf Gus ya. Nah, itu pandangan saya seperti itu Gus. Tapi kita nggak boleh kayak gitu kalau saya. Oh ya Gus ya. Tapi yang intinya saya ingin mempersembahkan dari apa yang sudah saya alami semasa lalu kepada murid-murid Satariyah selanjutnya nanti. Dan saya berharap nanti saya sama Kang Togo ini akan bisa mencetak orang-orang yang bisa melanjutkan tampuk Satariyah ini Mas Mulyo. Kita berjuang bersama, besok kita teruskan kepada anak turun kita. Dan insya Allah kita akan membentuk sebuah sejarah perjuangan tarekat di Nusantara ini. Minimal kita ikut andil. Ngaten lho Mas Mulyo. Keterangan dari Gus Rafiq menarik sekali dan sudah cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh Gus Rafiq, pengalaman berguru dan pengalaman laku tirakat yang sudah dijalankan sehingga mencapai tataran seperti ini. Nah, satu Kang Mulyo mohon maaf. Ini saya sama Kang Togo ini dua sosok yang nggak bisa dipisahkan. Karena kita berproses bersama Kang Mulyo. Jadi kita bersama berdua ini selalu saling mengisi. Saya yang kurang diisi sama Kang Togo, Kang Togo yang kurang saya isi. Lah ini luar biasa saya rasakan seperti itu dan saya menikmati itu. Dan kami berjalan secara alami. Seperti itu. Kami berdua selalu bersama, saling mengingatkan, saling mengisi, saling menasihati, asah-asih, saling mong tinemong. Dan ini kami persembahkan
buat sedulur-sedulur semuanya, dan kita mengajarkan satu kebersamaan yang insya Allah kita wajib bahagia. Ngoten niku Kang. Terima kasih. Jadi Gus Rafiq ini dengan Kang Togo dua yang tidak bisa dipisahkan ya, Gus, ya? Karena saling mengisi di antara keduanya, ngaten ya Gus. Ya, cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh Gus Rafiq. Nah, ini sekarang saya ingin mewawancarai Kang Sukino ataupun Kang Togo. Monggo Kang, untuk diutarakan pengalaman-pengalaman berguru ataupun pengalaman-pengalaman laku tirakat sebelum bertemu dengan Kang Agus. Monggo Kang, diutarakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Dumadi Rahayu. Rahayu. Berawal dari kisah saya kan tinggalnya di kampung ya, tepatnya di Karanganyar. Dan kebetulan saya itu satu desa atau satu kelurahan ya dengan almarhum Kiai Marsam ya. Dulu saya diawali dari kelas 5 SD. Nah, kala itu yang pertama kali mengajari saya adalah kakak saya yang namanya Mulyadi. Kang Mulyadi itu yang beliau sekarang tinggalnya di Lereng Lawu. Di tepatnya di Desa Beruk ya. Nah, waktu itu Kang Mulyadi itu pulang dari kota Palu. Terus membawa sebuah ajaran dari gurunya. Dan ditugaskan gurunya, menurut guru beliau, ponakanmu itu punya bakat spiritual, dibuka aja nanti bakal kelihatan katanya kan gitu. Waktu itu saya juga nggak paham, nggak tahu menahu tentang keilmuan ya, karena saya lugu waktu itu. Setelah itu ngobrol-ngobrol panjang lebar, langsung dipanggil lah sukma saya yang sebenarnya. Jadi Kang Mulyadi itu punya keahlian memanggil sukma waktu itu. Ketika nggak tahu apa yang dibaca mantranya, ketika dibacakan itu saya tiba-tiba pingsan, nggak sadarkan diri. Nah, di dalam pingsan saya itu saya seperti sedang mengajari pada orang-orang yang kumpul yang datang waktu itu. Jadi Kang Mulyadi itu waktu itu mendirikan perguruan yang namanya perguruan Sang Sukma ya. Itu dulu ilegal, belum diresmikan di pemerintahan. Belum resmi. Ya, jadi perguruan ilegal. Tapi waktu itu muridnya sudah sangat banyak, sudah ratusan. Nah, berawal dari situ saya dibimbing kakak saya dengan ilmu-ilmu yang tidak logis ya, karena ilmunya waktu itu memasukkan roh-roh yang orang-orang lama gitu ya. Nah, seperti itu. Terus diajari kakak saya juga diajari mbah saya yang sebutannya Mbah Bagong waktu itu di kampung saya. Tapi ajarannya memang dulu nyeleneh ya. Saya ditugasi tiap hari janganlah tidur di rumah. Saya waktu itu disuruh tidurnya di atas batu ataupun di bernaungnya di bawah pohon yang besar, yang rindang waktu itu. Dan saya nggak tahu itu ilmu apa. Yang jelas saya cuma disuruh seperti itu. Selama bertahun-tahun dari kelas 5 nyampe kelas 1 SMP ya. Nah, dan juga mbah saya yang satunya itu Mbah Kasimo juga ngajari saya tentang ilmu spiritual Jawa, ditambah disempurnakan ajaran mbah saya dari Pangestu juga, Narto ya, itu kan dulu alirannya kan Pangestu, kepercayaan. Katanya pendiri itu. Pendirinya, pendiri Pangestu. Nah, waktu itu saya belum mengenal agama sama sekali, mondok pun belum pernah, tapi sudah diajarkan ke ajaran Jawa. Berjalan waktu itu membuat sekolah saya itu kacau balau. Saya itu sekolah itu jadi nggak benar sekolahnya, karena saya hidup di dua sisi, antara sadar dan tidak sadar. Bahkan kalau guru-guru saya ini lihat pasti tersenyum ketawa. Waktu dulu saya itu sekolah itu nggak sadar. Ujian itu saja saya suka kadang bolos, nggak masuk seperti itu, karena yaitu hidupnya di dua dimensi. Bahkan saya nyampe lama mengalami seperti itu
dan bahkan orang kampung saya menyatakan bahwa saya itu tidak waras. Kamu sendiri kan tahu waktu datang ke tempat saya diceritakan sama kedua orang tua saya kan? Ya, tahu. Sampai saya diberobatkan kemana-mana ya. Nah, seperti itu. Nah, dan saya tidak tidak merasa gila sebetulnya, cuman saya itu menikmati hidup saya itu di antara dunia nyata dan tidak nyata. Dan ketika itu saya bahkan bisa menyatu dengan alam. Saya bisa berbicara dengan hewan, baik dari yang kecil sampai pun yang besar. Saya bisa ibaratnya interaksi dengan yang namanya hujan, petir, angin dan sebagainya. Nah, itu awal dari saya belajar. Dan itu saya tidak tahu ilmu apa itu ya. Yang jelas saya itu cuman menjalankan perintah-perintah dari mbah-mbah saya. Diawali dari kakak saya. Jadi berawal dari beliau-beliau saya mengenal seperti ini. Dan ketika saya itu sudah di titik nol, ketika saya sudah hilang kesadaran, saya tidak ingat nama saya, nama kedua orang tua saya. Dan akhirnya saya membuat malu mereka berdua, dikira anak yang nggak waras ya. Saya waktu itu diobati sama beliau Kiai Marsam ya. Nah, diobati beliau Kiai Marsam. Setelah diobati saya akhirnya diajak ngaji. Waktu itu ngaji pertama namanya tablik, jamaah tablik itu ya. Nah, jauh lah kalau disebut ya. Jadi ikut ngaji dari masjid ke masjid sampai berjalan lama. Setiap liburan sekolah pasti saya ikut tablik. Pertama keluar 3 hari, 3 malam, dilanjut dengan keluar 10 hari, sampai 1 bulan, 3 bulan seperti itu ya. Nah, setelah itu saya sudah sembuh, dinyatakan sembuh, saya sudah kembali sadar. Nah, setelah itu saya kambuh lagi pada waktu keluar sekolah, keluar SMP itu ya Kang ya. Saya kambuh lagi. Nah, terus saya akhirnya waktu itu saya memutuskan diri daripada saya mempermalukan orang tua, biarlah saya pergi. Nah, ketika itulah saya pergi keluar dari rumah, pamitan dengan kedua orang tua, berbekalkan uang 50.000. Saya pergi pertama kali ke Sumatera. Nah, itu bahkan orang tua pun nggak tahu nyampe sekarang. Saya itu nyampe Sumatera, nyampe Palembang, di Kampung Hilir waktu itu ya. Masih SMP itu? Keluar SMP. Keluar SMP. Terus saya di sana ketemu guru lagi. Saya, namanya gurunya yaitu Hasan Babullah namanya. Saya diajari ilmu-ilmu tentang jalan kesufian. Nah, dari situ saya diajari tirakat melek 41 malam. 41 malam itu siang hari. Tidak tidur sama sekali. Ya, jadi saya di sana diajarkan melek 41 hari 41 malam. Dan setelah itu setiap itu pertama kali saya mengenal sholat Kang. Jujur waktu saya dulu ajaran di kampung, saya itu nggak kenal sholat ya. Nah, dan itulah ketika itu diajari itu. Setiap malam saya wajib melakukan sholat malam, terus diwajibkan untuk mandi. Tapi guru-guru yang ngajari saya ini kebetulan semuanya sudah meninggal, tinggal 1 kakak saya. Nah, terus itu selesai itu saya diperintahkan kamu segera kembali ke kampung Jawa, ke Jawa lagi. Nanti kamu pergi ke Klaten. Nah, di sana ada Romo Giat yang akan siap membimbing. Nah, Romo Giat. Ya, di Klaten. Terus saya ingat, oh ya, waktu itu ketika dulu saya itu pernah sebelum yang di Sumatera itu bilang ke Romo Giat itu, padahal saya dulu kecilnya sudah kenal dengan Romo Giat. Bahkan saya pernah diajak ke Istana Negara, ketemu Pak Harto waktu itu. Masih kecil itu? Masih kecil. Ya. Dipanggil ke Istana Negara. Masih kecil. Nah, dari awal itulah saya nggak mengerti kenapa kok saya itu diperjalankan seperti ini. Saya bertanya-tanya. Nah, akhirnya seiring waktu berjalan, saya kembali lagi ke kampung. Terus waktu itu bilang sama kedua orang tua, nah, kan yang Sumatera itu kan bilang nanti jodohmu di Klaten, nah, bilang itu ya. Waktu itu kan sama-sama remaja. Saya padahal waktu itu belum punya pacar, belum kenal siapa-siapa, kok saya katanya jodohnya dari Klaten. Nah, itu saya bilang sama Pak D saya. Nah, Pak D saya juga bilang,
bener deh jodohmu yang Klaten nih, orang Klaten. Nah waktu itu saya belum ke Klaten, saya belum pun nggak kenal siapapun. Saya akhirnya jalan-jalan di Jogja. Ketika saya jalan-jalan di Jogja, saya mampir di sebuah warung yang jualan nasinya itu adalah yang sekarang jadi istri saya itu. Gitu ya. Waktu itu saya tanya alamat namanya siapa? Namanya istri, rumahmu mana? Klaten. Udah punya pacar atau belum? Sudah katanya. Tapi belum punya suami atau belum? Besok kamu tak lamar, saya bilang gitu. Akhirnya saya bawa Pak D saya, melamarlah seperti itu. Dan anehnya ketika saya mau lamaran, malamnya itu calon istri saya itu mimpi. Didatangi pocongan bawa sertifikat jurus tanda tangan. Paginya saya yang datang. Nah, ketika itu saya berpikir, ini hubungannya apa kok saya harus menikah di Klaten, mencari istri Klaten. Ternyata saya dapat pesan lagi dari Pak Dinarto ya, Mbah Narto ya. Nanti kamu akan banyak pengikut setelah di Klaten. Ternyata benar. Ketika saya di Klaten, banyak orang yang datang berguru dengan saya. Padahal status saya itu nggak jelas. Saya ini mursyid bukan, guru pun bukan, tapi banyak yang berguru. Nah, dan waktu itu awal-awal saya masih ikut Kiai Marsam ya. Nah, dan saya juga heran, ini kan mursyidnya kan Kiai Marsam, kok ini banyak yang berguru dengan saya, kan saya bingung gitu. Akhirnya saya lempar, saya serahkan pada beliau Kiai Marsam, karena saya merasa bukan mursyid ya toh. Dengan berjalannya waktu semakin panjang ceritanya, dan yang namanya sebuah majelis itu pasti ada ujian kan. Setelah mulai ada istilahnya perkembangan proses bergejolak dalam hati, saya memutuskan diri saya harus lebih meningkat daripada ini. Akhirnya saya penasaran dengan yang namanya Gus Ropik gitu. Gus Ropik itu kan terkenal orangnya waktu itu kan diem. Kalau bahasa orang itu katanya kayak culun gitu ya. Tapi menambah saya penasaran itu. Gus Ropik itu kalau dulu ngaji awal-awal sama Kiai Marsam di Karanganyar itu cuma diem. Cuma mendengarkan, nggak pernah bertanya apa-apa gitu. Jadi membuat saya penasaran. Ini sosok Gus Ropik ini sebetulnya siapa? Nah, bahkan saking lugunya pertama kali saya datang sama Kiai Marsam itu, Gus Ropik itu punya kitab Jawa, tulisan aksara Jawa. Itu dikasih tahu sama Kiai Marsam, disuruh melihat Kiai Marsam, ini kitab apa sebenarnya kan gitu. Nah, ketika waktu kita di sana itu kan di rumah yang lawas, itu kitab Jawa itu kitab dari Mbak Somo itu. Nah, seperti itu. Nah, disitulah. Tapi seiring waktu saya mulai dekat dengan Gus Ropik ini. Saya waktu itu dilarang sama Kiai Marsam, sebetulnya nggak boleh dekat sama Gus Ropik. Gitu. Kamu jangan dekat-dekat sama Gus Ropik. Gus Ropik itu dia ajarannya masih ajaran kejawen, ajarannya masih belum bersyariat dan gitu. Lah, justru saya waktu itu malah semakin kuat keinginannya. Loh, saya ini juga orang Jawa. Malah justru larangan itu membuat saya semakin berhasrat untuk ketemu. Waktu awal-awal itu saya memutuskan diri datang ke Gus Ropik bersama dengan Kang Narno ya, sama Kang Bowo waktu itu. Ketika itu saya datang pertama itu diusir sama Gus Ropik itu. Kamu ngapain ke sini? Kamu itu kuburan kok mau ngaji ya. Tapi saya terima dengan ikhlas. Mungkin belum waktunya kan gitu. Besok malamnya saya datang lagi, diusir lagi. Itu sampai seminggu saya itu baru dikasih pelajaran ngaji. Baru diterima ya. Iya. Itu tanya gitu dulu. Berarti sulit ya Kang berguru sama Gus Ropik itu dulu itu. Sulit. Sangat sulit. Sangat sulit sekali. Nah, itu proses. Jadi selama belajar itu luar biasa. Dan ketika saya tuh sebelum menemukan Kang Ropik itu, saya kan mencoba alternatif lain, berguru ke lain ya. Nah, ini saya sudah mulai setelah Kiai Marsam saya berguru sama yang lain dulu. Dulu saya kan pernah dengar ada orang yang istilahnya waskita yang hebat gitu ya. Terus saya datang pada beliau. Beliau orang Klaten, nggak saya sebut nama itu privasi soalnya ya. Kan. Jadi waktu saya ke Klaten itu setiap saya datang itu setiap kenaikan ilmu, naik grad gitu ya, saya dipintai biaya.
bahkan biaya jutaan itu. Waktu kan saya belum punya ya. Saya harus hutang ke sana kemari untuk berguru, tapi saya lakukan. Jadi berguru itu memang diperlukan yang namanya bondo bau pikir ya. Saya tidak masalah, yang penting saya dapat ilmu. Namanya ilmu itu mahal, ya kan? Tapi saya melihat ke depannya perkembangannya ini kok tidak cocok di hati lama-lama karena tidak jelas ujungnya gitu loh, intinya gitu loh. Padahal saya ini ingin dekat dengan Tuhan, ya kan? Nah, ketika itu akhirnya barulah saya menemui Gus Rupik lagi. Oh gitu. Nah, bincang-bincang kesana kemari. Nah, akhirnya saya memutuskan ngaji dengan Gus Rupik. Nah, setelah itu sekian lama sampai kami sepakat saya diterima. Pertama kali itu saya disuguhi atraksi sama Gus Rupik. Waktu mendoakan calon bupati itu ya Kang ya. Itu waktu mendoakan calon bupati. Pertama saya juga berpikir, ini Gus Rupik ini mursyid guru ngaji apa dukun ini itu. Tuh waktu itu di tempatnya calon bupati siapa itu namanya Kang itu? Privasi. Privasi. Gitu ya. Nah, ketika saya diajak ke sana itu waktu Gus Rupik doa itu rumahnya goyang. Goyang seperti mau gempa. Padahal itu cuma satu rumah itu tok, Kang. Yang goyang itu ya. Itu alamat. Ada alamat yang juga diprivasikan ya. Nah, seperti itu. Semakin lama saya semakin yakin berarti ini doanya nyambung nih sama Yang Maha Kuasa. Faktanya